Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada saya, bagaimana cara memahami Al-Quran di era digital seperti sekarang ini. Ya, kita kembali kepada prinsip dasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendorong para sahabatnya, mendorong umatnya agar mau mempelajari Al-Quran. Bahkan orang-orang yang gemar mempelajari Al-Quran disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkannya sekaligus mengajarkannya kepada orang lain. Di antara unsur-unsur yang terkandung di dalam kata khairukum man ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya ini mencakup mempelajari cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kemudian juga mencakup bagaimana cara mempelajari Al-Qur'an dari sisi tulisannya. Ya, maka ada istilah yang muncul di kita ini yaitu BTA, ya baca tulis Al-Quran. Artinya kita belajar membaca Al-Quran, juga belajar bagaimana cara menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, selain itu juga masuk dalam cakupan mempelajari Al-Quran adalah bagaimana kita mempelajari untuk bisa memahami kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, terkait dengan hal ini, tentu kita harus memiliki modal-modal dasar ya. Setidaknya ya kita memiliki ilmu tentang bahasa Arab karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Ya. Selain itu juga kita perlu memiliki modal-modal lainnya. Ya, keilmuan-keilmuan atau perangkat-perangkat keilmuan yang masuk dalam kategori ulumul Quran. Ya, karena dengan hal itu akan membantu kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, termasuk di dalamnya ada asbabun nuzul, ya mengetahui ilmu-ilmu tentang sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ya, kemudian juga ilmu-ilmu lainnya. Nah, oleh karenanya di era digital yang seperti ini sebetulnya terkait dengan prosesnya sama, proses belajar ya Al-Quran mulai dari hal yang paling mendasar dan juga tetap harus memiliki guru dalam konteks kita mempelajari Al-Quran. Ya, di era digital yang seperti ini sebetulnya ya memang memudahkan kita ya untuk bisa mengakses ya banyak ilmu dari berbagai sumber. Nah, cuman selain itu yang juga sangat penting yang perlu saya ingatkan adalah dalam mempelajari Al-Quran ini kita harus punya guru. Artinya tidak bisa kemudian dipelajari secara otodidak, secara mandiri. Ya. Meski demikian ya teman-teman, kita bagi orang-orang yang non-Arab ya atau ajam yang mungkin tidak semuanya paham bahasa Arab, ya tentu ya standar minimal agar kita bisa memahami kandungan ayat Al-Quran ya adalah melalui terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, namun itu tidak cukup sebetulnya, akan jauh lebih baik jika misalnya kita menambah dengan membaca literatur-literatur tafsir. Karena kitab-kitab tafsir itu ya yang berbahasa Arab pun juga sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang memang kitab-kitab tafsir atau buku-buku tafsir yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim Indonesia langsung dengan bahasa Indonesia sehingga kita bisa membacanya ya sebagai sarana bagi kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, artinya di era digital yang seperti ini ya memang memudahkan kita ya dari segi sarana ya prasarana ya. Namun sekali lagi bahwa belajar Al-Quran kita harus tetap memiliki guru ya yang bisa membimbing kita ya mengarahkan kita ya dalam hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita bisa
membaca Al-Quran dengan baik, menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan baik, sekaligus memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.